Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Umi Nandira. Saya akan lanjutkan pembahasan terkait dengan laporan keuangan ya, masih di pengantar akuntansi perpajakan. Setelah di video sebelumnya kita belajar terkait dengan definisi pembukuan dan pencatatan serta review dikit terkait dengan prinsip akuntansi. Nah, sekarang saya lanjutkan pembahasan kita dengan laporan keuangan fiskal. Oke, jadi di video kali ini kita akan fokus pada laporan keuangan fiskal ya. Artinya kita fokus pada akuntansi perpajakan. Ya, setelah sebelumnya kita tahu bahwa antara akuntansi komersial dan perpajakan itu berbeda. Tujuannya aja udah beda, kemudian prinsip dasarnya sudah beda. Nah, sekarang kita eh, kenali lebih dalam bagaimana laporan keuangan fiskal itu. Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan perpajakan ya. Jadi kita tahu bahwa prinsip dasar akuntansi dan perpajakan itu berbeda. Untuk itu perlu ada laporan keuangan fiskal yang menjembatani perbedaan antara keduanya. Karena prinsip dasarnya kan berbeda ya, sehingga kita berpikir bahwa oh berarti dalam sebuah perusahaan itu harus ada dua laporan keuangan, yang satunya laporan keuangan berdasarkan akuntansi, yang satunya laporan keuangan berdasarkan ketentuan umum perpajakan gitu ya. Padahal pada prakteknya laporan keuangan di perusahaan itu satu, ya yang berdasarkan prinsip dasar akuntansi. Lalu bagaimana kita mengakomodir ketentuan umum perpajakan? Nah, ini yang akan kita bahas. Oke. Nah, pendekatan umum laporan keuangan fiskal ini seperti yang tadi ada dua perbedaan. Sehingga ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen yang terpisah dari prinsip akuntansi. Ya. Sekilas kita sudah membahas bagaimana ketentuan umum perpajakan, KUP, dan prinsip dasar akuntansi itu berbeda. Karena semangatnya saja sudah beda. Kalau KUP atau prinsip dasar perpajakan itu, prinsip dasar akuntansi pajak, nah itu kan adalah hasilnya itu, harapannya hasilnya bisa digunakan untuk menghitung pajak terutang. Sehingga mereka itu cenderung memperbesar penghasilan gitu ya. Makanya di dalam pengakuan pendapatan dan penghasilannya pun berbeda dengan di akuntansi atau prinsip akuntansi secara umum. Nah, maka perusahaan tidak perlu membuat dua laporan keuangan, yang satunya berdasarkan prinsip akuntansi dan satunya berdasarkan pajak, nggak perlu. Perusahaan hanya perlu membuat satu pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang secara umum mereka lakukan, kemudian melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan pajak. Ini yang nantinya akan kita sebut dengan koreksi fiskal gitu ya, atau rekonsiliasi fiskal. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengakomodir peraturan perpajakan, mengadop peraturan perpajakan ke dalam laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang diterbitkan itu bisa mencerminkan keduanya. Ya, sesuai dengan prinsip dasar akuntansi tetapi juga sesuai dengan KUP. Nah, ketentuan pajak itu merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Jadi, artinya sisipan itu berarti ada transaksi-transaksi tertentu yang kita itu harus menganut ketentuan umum perpajakan. Oke. Pembukuan perusahaan tetap sesuai SAK, standar akuntansi komersial. Namun preferensi perlu dilakukan pada ketentuan pajak jika ada pengaturan yang tidak sesuai dengan yang tidak sejalan dengan SAK. Jadi kalau ada peraturan, kalau ada ketentuan akuntansi yang tidak sesuai dengan ketentuan pajak, maka kita harus melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini sebutannya adalah koreksi fiskal. Nanti bagaimana prakteknya kita akan pelajari di bab-bab berikutnya. Nah, perbedaan orientasi perlaporan.
Jadi tujuannya aja udah beda ya. Terdapat perbedaan orientasi dan sifat pelaporan komersial dan fiskal. Walaupun terkait secara ekstensif, terutama menyangkut tingkat toleransi, fleksibilitas, pemilihan standar. Laporan keuangan komersial itu menggunakan konsep kewajaran penyajian. Nah, solusi keraguan pengukuran adalah prinsip konservatif. Jadi di laporan keuangan komersial itu dia menganut prinsip konservatif. Maksudnya apa? Prinsip kehati-hatian. Wujudnya apa? Salah satunya adalah dengan adanya cadangan kerugian piutang. Ya. Jadi cadangan kerugian piutang itu ada karena semangat kehati-hatian, karena adanya prinsip konservatisme. Kalau laporan keuangan fiskal menyimpang dari konsep kewajaran, bergantung pada kebijakan dan keputusan otoritas perpajakan. Jadi kalau laporan keuangan fiskal itu sudah mengabaikan konsep kewajaran, tetapi lebih menganut pada kebijakan atau keputusan otoritas perusahaan. Contohnya apa? Biaya sumbangan. Kalau di akuntansi komersial, ketika kita menyumbang, katakanlah sumbangan kepada karyawan yang kena bencana, atau kepada bencana alam, atau mungkin kepada lingkungan sekitar perusahaan, sumbangan kegiatan keagamaan, nah itu di akuntansi itu boleh diakui selama itu nominalnya wajar gitu ya. Artinya wajar itu ya tidak memenuhi standar materialitas perusahaan. Tetapi kalau di fiskal dia nggak mau ngakuin biaya sumbangan. Kalau sumbangan itu tidak diberikan kepada bencana nasional. Nah, untuk nyumbang, untuk bisa diakui sebagai sumbangan terhadap bencana nasional itu nunggu keputusan pemerintah. Jadi kalau pemerintah menetapkan suatu bencana ini sebagai bencana nasional, maka perusahaan boleh nyumbang ke situ. Misalnya nih, pandemi corona. Nah, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Maka pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk subsidi atau menolong korban pandemi corona atau orang-orang yang terdampak pandemi corona itu boleh diakui sebagai beban bagi perusahaan, boleh diakui sebagai beban sumbangan. Nah, itulah bedanya ke laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Jadi kalau di komersial dia mengedepankan prinsip kewajaran penyajian. Asalkan jumlahnya masih dikatakan wajar, maka boleh diakui sebagai biaya. Tapi kalau di pajak enggak, nunggu keputusan atau nunggu kebijakan dari otoritas terkait, nunggu kebijakan dari pemerintah. Nah ini, prinsip akuntansi sebagai subjek perbedaan orientasi laporan. Ada beberapa prinsip akuntansi yang menjadi subjek perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Yang pertama adalah penetapan beban dan pendapatan. Kalau di komersial, pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan biaya dalam masa yang sama dengan menggunakan dengan pengakuan penghasilan. Atau istilahnya adalah matching konsep gitu ya. Jadi antara pendapatan dan beban itu disandingkan dengan pengakuan penghasilan. Atau istilahnya adalah matching konsep gitu ya. Jadi antara pendapatan dan beban itu disandingkan. Ya. Kalau terjadinya dalam 1 tahun buku. Makanya di laporan laba rugi itu kan mencerminkan pendapatan tahun ini berapa, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan tahun ini. Ketemulah laba atau rugi. Nah ini di praktek akuntansi. Kalau di praktek fiskal kadang menyimpang dari prinsip tersebut. Nah ini sesuai dengan yang saya contohkan tadi ya terkait dengan biaya sumbangan. Kemudian yang kedua adalah prinsip konsistensi. Di praktek komersial penerapan metode kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun, kecuali ada alasan yang kuat untuk penggantian. Dan ini biar konsistensi. Di praktek komersial, penerapan metode kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun, kecuali ada alasan yang kuat untuk penggantian. Dan ini biar jarang banget di perusahaan. Jadi lebih ke konsisten. Kalau di akuntansi itu konsisten. Kalau menggunakan metode perpetual, ya perpetual terus. Kalau penyusutannya menggunakan garis lurus, ya garis lurus terus. Ya. Itu kalau di komersial. Nah, kalau di fiskal gimana? Ya. Itu kalau di komersial. Nah, kalau di fiskal gimana? Ada kalanya sama dengan komersial. Tetapi dalam konteks konsepsional, ketentuan pajak dapat menentukan lain. Misalnya apa? Metode penyusutan. Kalau di komersial, kita bisa atau kita bebas milih menentukan metode penyusutan apa yang akan kita gunakan.
ada garis lurus, ada saldo menurun ganda, ada jumlah angka tahun, ada jumlah jam produksi, dan lain sebagainya. Banyak. Kalau di komersial bebas mau milih yang mana, karena itu juga sama-sama diakui di sisi komersial. Tapi kalau di pajak nggak bisa. Pajak sudah menentukan metode penyusutan apa yang boleh digunakan oleh perusahaan, yaitu hanya dua, garis lurus dan saldo menurun ganda. Kecuali untuk perusahaan sumber daya alam ya, untuk menyusutkan sumber daya alamnya, dia boleh menggunakan kapasitas produksi. Itu pun harus berdasarkan izin dari saldo menurun ganda. Kecuali untuk perusahaan sumber daya alam ya, untuk menyusutkan sumber daya alamnya, dia boleh menggunakan kapasitas produksi. Itu pun harus berdasarkan izin dari DJP. Nah, ini bedanya. Jadi seolah-olah kayak sama gitu ya, penetapan metodenya sama, tapi ada beberapa hal yang pajak itu sudah menetapkan lain. Yang ketiga adalah prinsip konservatisme. Praktek komersial konservatis terhadap transaksi yang belum terjadi, belum benar-benar terjadi. Contohnya apa? Pencadangan terhadap risiko kerugian. Nah, kalau praktek fiskal menganut realitas dengan meneliti setiap elemen pengurang penghasilan. Nah, kalau praktek fiskal menganut realitas dengan meneliti setiap elemen pengurang penghasilan, kecuali untuk bank dan asuransi. Ini contohnya adalah di piutang. Jadi kalau di komersial, demi menganut prinsip konservatisme, kita boleh membentuk cadangan kerugian piutang. Artinya piutang yang sudah kita keluarkan itu kan piutang. Artinya piutang yang sudah kita keluarkan itu kan ada resiko tidak tertagihnya. Nah, untuk mengantisipasi resiko itu biasanya di awal pembukuan, di periode awal itu perusahaan sudah menetapkan cadangan kerugian piutang. Jadi kalau piutang 100% itu kira-kira berapa persen yang tidak bisa? Piutang 100% itu kira-kira berapa persen yang tidak bisa? Nah, itu bisa dilakukan pembebanan cadangan kerugian piutang. Kalau di pajak, kalau di ketentuan perpajakan itu nggak boleh ada cadangan kerugian piutang. Jadi pajak hanya mau mengakui piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Ya, kalau benar-benar tidak dapat tertagih itu kan berarti kita harus melakukan ini ya, penelitian, maksudnya kita harus melakukan penelusuran. Dari 100 piutang itu berapa yang benar-benar nggak bisa ditagih, yang benar-benar si orangnya yang berutang ini nggak bisa bayar. Nah, itu baru bisa diakui. Kecuali utang itu berapa yang benar-benar nggak bisa ditagih, yang benar-benar si orangnya yang berutang ini nggak bisa bayar. Nah, itu baru bisa diakui. Kecuali untuk bank dan asuransi, karena bank dan asuransi kan riskan banget ya piutangnya, sangat-sangat mungkin tidak tertagih. Itu pun prosentasenya kita nggak boleh pakai taksiran, kita nggak boleh ngawur, tapi sudah ada di ketentuan umum perpajakan. Nah, kita nggak boleh ngawur, tapi sudah ada di ketentuan umum perpajakan. Nah, kita referensinya atau dasarnya adalah pada itu. Nah, ini proses penyusunan laporan keuangan. Ada beberapa pendekatan di dalam menyusun laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan pajak. Di dalam menyusun laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan pajak. Yang pertama adalah ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Dalam pendekatan ini, laporan keuangan fiskal murni disusun atas dasar perpajakan. Dengan demikian, dalam melakukan pembukuan, perusahaan harus menyusun laporan menurut ketentuan perpajakan dan menurut praktek pembukuan. Jadi pembukuannya dua gitu ya kayaknya. Satunya berdasarkan ketentuan pajak, satunya berdasarkan ketentuan akuntansi. Pendekatan yang kedua adalah ketentuan pajak untuk tujuan menyusun laporan keuangan merupakan standar yang independen dari pajak, satunya berdasarkan ketentuan akuntansi. Pendekatan yang kedua adalah ketentuan pajak untuk tujuan menyusun laporan keuangan merupakan standar yang independen dari prinsip akuntansi. Nah, kalau dalam pendekatan ini, perusahaan bebas untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan metode akuntansi, hanya saja nanti akan dilakukan penyesuaian gitu ya, atau koreksi fiskal. Kemudian pendekatan yang ketiga, ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Nah, di dalam pendekatan ini, laporan keuangan atas dasar standar akuntansi, tetapi preferensi diberikan kepada ketentuan pajak apabila tidak sesuai dan tidak sejalan dengan standar akuntansi. Maksudnya adalah secara umum perusahaan menggunakan metode akuntansi, tapi di beberapa transaksi atau di beberapa item dia harus menyesuaikan dengan pajak. Misalnya, di dalam menyusutkan aset, dia langsung mengadopsi peraturan perpajakan. Jadi, akuntansi, tapi di beberapa
transaksi atau di beberapa item, dia harus menyesuaikan dengan pajak. Misalnya, di dalam menyusutkan aset, dia langsung mengadopsi peraturan perpajakan. Jadi, aku manut gitu ya, manut ke peraturan perpajakan. Itu untuk yang ketiga. Overall, perusahaan harus menyusun laporan keuangan fiskal melalui rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, apapun pendekatan yang akan digunakan. Nah, ini skema penyusunan laporan keuangan fiskal atau siklus gitu ya. Siklus laporan keuangan fiskal tidak jauh beda dengan siklus akuntansi pada umumnya, dimulai dari dokumen dasar atau transaksi atau bukti transaksi, kemudian di jurnal dan seterusnya sampai ketemu laporan keuangan komersial ya, yang neraca laba bersih dan seterusnya. Kemudian dilakukan rekonsiliasi atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Barulah kita ketemu laporan keuangan fiskalnya. Ya, yang neraca laba bersih dan seterusnya. Kemudian dilakukan rekonsiliasi atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Barulah kita ketemu laporan keuangan fiskalnya. Oke, nah ini kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan terdiri atas 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah laporan keuangan disusun berdasarkan 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang sangat diwarnai oleh ketentuan pajak. Pendekatan kedua, WP bebas menyelenggarakan pembukuannya dengan dasar prinsip dan metode akuntansinya. Sedangkan pendekatan ketiga menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan SAK atau pendekatan dengan prinsip common basis. Menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan SAK atau pendekatan dengan prinsip common basis. Sudah saya uraikan di slide sebelumnya ya, cuman ini simpulan aja. Karena kalau sudah ngomong kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, ini berarti nanti harus didisclose di CALK-nya, catatan atas laporan keuangan. Nanti harus didisclose di CALK-nya, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini saya rangkum untuk memudahkan kita mengingat ya. Saya rangkum perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Kalau laporan keuangan komersial tentunya disusun dengan prinsip dasar akuntansi. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk menilai hasil usaha dan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Kemudian kalau laporan keuangan fiskal disusun dengan undang-undang perpajakan. Ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar oleh negara. Kemudian kalau laporan keuangan fiskal disusun dengan undang-undang perpajakan. Ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar oleh negara. Oke. Ya. Ini adalah summary dari pembahasan kita terkait dengan laporan keuangan fiskal. Oke, saya minta maaf jika ada background yang cukup mengganggu ya, karena di ruangan sebelah sedang direnovasi, sehingga mungkin ada background suara-suara mesin palu dan lain sebagainya. Baik, itu dulu pembahasan saya terkait laporan keuangan fiskal, insya Allah background suara-suara mesin palu dan lain sebagainya. Baik, itu dulu pembahasan saya terkait laporan keuangan fiskal, insya Allah kita lanjut di video berikutnya untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.